Beberapa minggu sebelum kejadian tadi, terlihat ada seorang wanita yang tengah duduk sambil melihat grup chat di ponsel miliknya. Kemudian, ada seorang pria yang tengah berbincang dengan seorang pramugari di sebuah pesawat. Tiba-tiba datang seorang pria yang membuat kegaduhan di dalam pesawat dan lalu ditenangkan oleh seorang pria tua yang berada di sana. Setelah berhasil menenangkan pria yang mengamuk tadi, pria tua ini lantas meminta sebuah bolpen kepada pramugari dan langsung menusukkannya ke leher pria yang mengamuk tadi. Namun, pria itu ternyata belum tewas dan mengambil sebuah botol yang langsung dipukulkan ke kepala pria tua yang tadi menusuknya. Saat keadaan semakin kacau, terlihat ada seorang wanita yang berjalan dari belakang sambil membawa sepatu high heel. Wanita ini lantas mendekati pria yang mengamuk tadi dan seketika itu dia langsung menusukkan sepatunya ke mata pria yang mengamuk itu. Setengah sekarat, pria yang mengamuk tadi lantas diseret oleh pria tua ke sebuah ruangan di dalam pesawat. Keadaan semakin kacau ketika terjadi baku tembak di antara mereka, juga banyaknya jebakan yang berada di padang rumput itu. Mereka semua lantas satu persatu tewas karena banyaknya jebakan yang menghujam mereka ketika ingin menyelamatkan diri. 3 orang dari mereka lantas berhasil keluar dari padang rumput dan menuju ke sebuah minimarket di tepi hutan. Di sana mereka bertemu sepasang lansia dan meminta telepon untuk menelpon polisi. Salah satu dari mereka lalu mengambil camilan yang berada di dalam toko dan membuatnya keracunan lalu tewas. Sepasang lansia tadi kemudian melemparkan sebuah bom asap dan menembak mereka dengan shotgun yang telah mereka persiapkan. Setelah memastikan ketiganya mati, lansia ini terlihat menyalakan ventilasi udara dan membersihkan mayat juga darah dari orang-orang tadi. Beberapa saat kemudian, si perempuan lansia mendapatkan info bahwa ada seorang wanita yang sedang menuju ke tempat mereka. Mereka memanggil wanita itu dengan sebutan Snowball. Singkat cerita, datanglah Snowball ke dalam toko dan para lansia ini berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Snowball lalu meminta rokok dan bertanya dirinya sekarang sedang berada di mana. Para lansia ini lantas berkata bahwa dirinya sedang berada di Arkansas. Namun, Snowball tidak percaya karena di Arkansas rokok yang dia inginkan berbeda dengan mereknya. Mengetahui ada yang tidak beres, Snowball lantas membunuh lansia itu dengan shotgun yang disembunyikan di bawah rak meja. You fucked up, bitch. Setelah berhasil menghabisi para lansia, Snowball kemudian bersiap-siap mengambil shotgun juga beberapa peluru dan bergegas pergi dari dalam toko. Sampainya di luar, Snowball melihat seorang pria bernama Gary dan mengajaknya pergi dengan menaiki kereta yang tengah melaju. Di dalam kereta, mereka berdua lantas bertemu dengan imigran gelap yang tidak bisa berbahasa Inggris. Snowball dan Gary kemudian berpikir bahwa para imigran ini adalah aktor yang bekerja dengan orang-orang yang menangkap mereka. Saat Gary ingin menembak para imigran itu, tiba-tiba kereta berhenti dan ternyata kereta ini dihentikan oleh para militer untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan militer selesai, imigran itu kemudian berbicara dengan bahasa Inggris yang membuat Gary marah dan mengambil granat yang kemudian dimasukkan ke dalam celana sang imigran tadi. Setelah kejadian tadi, Snowball lantas dibawa ke kamp militer untuk bertemu dengan pimpinan militer dan membuat laporan tentang mereka yang sedang diburu oleh seseorang. Di kamp militer, Snowball lantas dipertemukan dengan seorang pria bernama Don yang para militer pikir bahwa Don ini adalah orang yang telah membunuh mereka. Namun, Snowball membantahnya dan berkata bahwa Don ini juga salah satu dari mereka yang tengah diburu juga. Setelah membuat laporan tentang apa yang terjadi kepada mereka, Don dan Snowball pun dilepaskan oleh para militer. Tidak lama kemudian, terlihat ada seorang pria keponakan Don yang datang untuk menjemput mereka. Saat di dalam mobil, Snowball lalu mengetahui bahwa keponakan Don sedang berbohong. Dia lalu menendang kepala keponakan Don itu keluar mobil dan melindasnya hingga membuatnya tewas.
Setelah melindas kepala keponakan Don, Snowball kemudian membuka bagasi mobil dan menemukan mayat dari Gary yang telah tewas. Mereka lantas berdebat dengan semua kejadian yang tengah mereka alami. Saat sedang berdebat, mereka lalu melihat seekor babi yang berjalan menuju ke arah mereka. Setelah itu, mereka kemudian menyusun rencana untuk memancing orang yang memburu mereka dari dalam bunker. Di dalam bunker terlihat beberapa orang yang ternyata adalah dalang dari pembunuhan itu. Kemudian, salah satu dari mereka lantas keluar bunker karena ingin buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba pria itu dikagetkan dengan kehadiran Don yang berada di sampingnya dengan membawa babi. Ketika tengah lengah, Snowball lantas datang dan segera menggorok leher pria itu hingga membuatnya tewas mengenaskan. Mendengar teriakan temannya dari luar, orang-orang di dalam bunker lalu bersiaga dengan senjata mereka masing-masing. Kemudian, Don memasukkan babi tadi ke dalam bunker untuk mengalihkan pandangan mereka. Saat orang-orang itu sedang melihat sang babi, Snowball lantas muncul dan menghabisi mereka satu persatu. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah suara dari radio yang memanggil Don dan bertanya apakah kau telah membunuhnya. Karena kejadian ini, mereka berdua lantas saling menodongkan senjata dan karena Don tidak menurut, Snowball pun lantas menembak Don hingga tewas. Setelah membunuh Don, terdengar suara kembali dari dalam radio yang meminta Snowball untuk mendatanginya. Snowball lantas menginterogasi salah satu pria yang masih hidup dan bertanya di mana tempat tinggal dari orang yang berbicara di dalam radio. 1 tahun sebelum kejadian, terlihat ada beberapa orang yang sepertinya sedang menyusun rencana untuk melakukan permainan pembunuhan tadi. Salah satu orang terlihat sedang melakukan presentasi tentang orang-orang yang akan dijadikan korban mereka. Terlihat rencana mereka begitu matang dengan membuat detail-detail yang begitu natural di lokasi yang telah mereka rencanakan. Mereka semua percaya bahwa villa yang digunakan Athena Stone digunakan untuk olahraga pembunuhan. Snowball yang berhasil mendapatkan informasi tentang rumah dari orang yang berada di radio terlihat datang ke sebuah rumah yang sangat megah. Ternyata rumah itu adalah rumah dari Athena Stone yang sempat disinggung oleh orang-orang gila yang membuat permainan pembunuhan ini. Snowball lantas diminta untuk meletakkan senjatanya ke dalam kotak sebelum masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Snowball pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan seorang wanita di sana. Wanita ini adalah Athena Stone yang merupakan dalang dari semua permainan pembunuhan itu. Setelah berdebat dengan Athena Stone, Snowball lantas menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara dua wanita ini. Terlihat perkelahian mereka begitu sangat epik dan juga keren. Semua gerakan dan permainan pisau membuat kita yang melihat menjadi sangat berdecak kagum. Singkat cerita, Snowball akhirnya menang meski dirinya hampir mati dalam perkelahian tersebut. Setelah itu, Snowball melihat seekor kelinci dan membuatnya bangkit lalu membersihkan lukanya juga berganti pakaian. Setelah semua kejadian tadi, Snowball lalu menuju ke sebuah pesawat dan film ini pun usai. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's